Assalamualaikum sahabatku semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya dengan saya Muhammad Iqbal di channel Alikna Family. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di sini kita mau bahas masalah berimam ya. Sholat berjamaah sahabat semua itu kita jelas mengetahui bahwa fadilahnya sangat luar biasa. 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Ya, dan salah satu ketentuan di dalam sholat berjamaah adalah adanya imam. Ya, kita berimam dengan seseorang yang dia itu mengimami sholat kita, yang kita anggap dia itu mempunyai ilmu, mempunyai wawasan yang cukup untuk mengimami kita. Ya, tapi ada di dalam suatu ketentuan di mana berimam dengan seseorang itu menyebabkan hukum sholatnya menjadi makruh, sahabat semua. Ya, kita makruh mengikuti mereka. Ya, makruh ini memang tidak sampai kepada taraf haram sih. Ya, makruh itu asal katanya adalah karhun. Ya, artinya benci. Maksudnya apa? Jadi makruh itu adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sampai pada taraf haram, ya. Kalau dilihat dari efeknya, ya makruh ini dia bisa mengurangi pahala, mengurangi kebaikan dari ibadah kita itu, mengurangi kebaikan dari nilai ibadah kita itu. Itu yang dijadikan efek dari makruh itu. Ya, maka ada beberapa keadaan, ada beberapa orang yang kita tidak boleh mengikutinya, sahabat semua. Ada yang makruh kalau kita mengikuti kepada mereka. Siapa itu? Yang pertama adalah di sini dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin jilid 2 halaman 47, wa kuriha iktida'un bi fasikin wa mubtadi'. Ya, kita makruh mengikuti orang fasik dan orang yang ahli bid'ah gitu. Yang pertama yaitu orang fasik. Orang fasik ini yaitu orang yang banyak melakukan maksiat. Banyak melakukan maksiat baik secara terang-terangan ataupun dia maksiatnya itu secara tersembunyi. Ya, atau banyak orang yang melakukan perbuatan dosa yang menyakiti orang lain, yang mencelakakan orang, yang menyebabkan kemudaratan bagi orang lain, itu dinamakan orang fasik. Banyak melakukan dosa. Itulah simpelnya ya, sahabat Alikna semua. Maka kita makruh mengikuti orang fasik ini. Ya, jadi kalau mereka sholat, orang fasik sholat, kita langsung mengikuti dia, bermakmum kepadanya, maka itu hukumnya makruh. Tapi ini kalau kita mengikuti mereka ya, sahabat semua. Beda nanti kasusnya kalau misalkan di satu masjid kita mengangkat orang fasik itu menjadi imam tetap misalkan. Kita tentukan bahwa di waktu-waktu sholat tertentu dia menjadi imam, maka di situ hukumnya bukan bukan makruh lagi, itu sudah mencapai hukum haram ya. Karena kita mengangkat dia, kita bukan mengikutinya ya. Menjadikan dia imam tetap di masjid, menjadikan dia imam di beberapa sholat wajib tertentu itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia lagi sholat sendirian, kita mengikuti kepadanya, itu hukumnya menjadi makruh. Ya. Oke, yang kedua adalah orang yang ahli bid'ah. Ahli bid'ah di sini dimaksudkan ada beberapa aliran ya, aliran di dalam ilmu i'tikad, aliran di dalam ilmu akidah. Tapi di sini mubtadi, yang dikatakan mubtadi di sini la nukaffiru bi bid'atihi, yaitu kita tidak sampai menganggap mereka itu kafir dengan kebid'ahannya. Ya, siapa itu? Yang pertama adalah paham Mu'tazilah ya. Mu'tazilah ini yang dia berpaham bi khalqil Quran wa adamir kudroh ya, yaitu orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang baharu ya, dan mereka juga orang yang mengatakan tidak ada kudrah dan tidak ada irodat ya, mereka yang mengatakan itu. Maka kita makruh mengikuti orang yang mereka itu berfaham Al-Mu'tazilah. Dan juga mereka inilah orang-orang yang mengatakan bahwa seorang hamba itu dia melakukan semua perbuatannya bikhalqil abdi af'alahu al-ikhtiyariyah, yang mereka itu berpaham bahwa seorang hamba dia itu memiliki melakukan semua perbuatannya itu secara sengaja tanpa ada di situ kehendak Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada kudrah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka paham yang seperti ini kita makruh untuk
bermakmum kepada mereka. Kemudian ada mazhab Al-Jahmiyah, yaitu mereka mazhab Jaham bin Sofwan At-Turmuzi, yaitu mereka orang yang mengatakan la qudrata lil abdi bil kulliyah, yaitu ini mazhab yang mengatakan seorang hamba itu tidak memiliki kehendak sedikit pun, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini makruh untuk mengikuti mazhab Jahmiyah ini ya. Kemudian yang ketiga, sahabat semua, adalah Al-Murji'ah yang mengatakan la yadurru ma'al imani maksiyah, yaitu orang yang berkata bahwa kalau kita beriman, kita tidak mengapa untuk melakukan maksiat. Nah, ini berbeda dengan paham kita ya. Kalau di dalam paham kita, kalau memang dia beriman, tinggalkanlah maksiat itu. Tapi orang di dalam mazhab Murji'ah ini, dia mengatakan bahwa nggak apa-apa kita melakukan maksiat selama kita masih beriman. Nah, ini agak lain gitu ya. Nah, kita makruh nih sahabat, mengikuti orang yang paham ini. Kemudian ada juga orang yang keempat, yaitu mazhab Ar-Rafidhah. Ini Syiah Ar-Rafidhah. Siapa Syiah Ar-Rafidhah itu? Orang yang berkata al-qail bi anna aliyan karramallahu wajhah amara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bil khilafah. Yaitu mazhab Syiah Ar-Rafidhah ini orang yang berpendapat bahwa Sayyidina Ali itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi khilafah, untuk menjadi khalifah. Ya, wa annahu aula min ghairihi. Dan orang madhab Syiah Rafidhah ini mereka berpendapat bahwa Sayyidina Ali itu merupakan orang yang paling mulia, orang yang paling utama, orang yang lebih baik, lebih bagus, lebih mantap daripada yang lainnya. Berarti mereka menganggap bahwa Ali ini melebihi Nabi Muhammad SAW, melebihi Abu Bakar, melebihi Utsman, dan melebihi Umar. Jadi Ali itu adalah segalanya, ya. Dan kita makruh ya sahabat semua mengikuti orang Syiah Rafidhah ini, makruh hukumnya. Baik sahabat Alikna semua, ini sekian singkat dari pembahasan di mana kita makruh mengikuti orang di dalam sholat. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Silahkan nanti dituliskan di kolom komentar. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.